Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 13 ingin mempresentasikan suatu materi, yaitu rasio keuangan bank. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri Khairul Anwariangga, yang kedua ada Yeni Diah Fatmawati, yang ketiga ada Fikri Setiawan. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang rasio keuangan bank. Rasio keuangan bank merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kinerja usaha bank dalam suatu periode akuntansi. Akan tetapi, di sini rasio yang digunakan lebih bersifat kompleks daripada rasio-rasio yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan non-bank pada umumnya. Rasio yang dihadapi bank jauh lebih besar ketimbang perusahaan non-bank, sehingga beberapa rasio dikhususkan untuk memperhatikan rasio ini. Di sini ada 3 jenis rasio bank. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Yang ketiga ada rasio rentabilitas yang akan dijelaskan lebih detail oleh teman saya. Rasio likuiditas. Rasio ini digunakan untuk mengatur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dengan catatan, semakin besar rasio likuiditas, maka semakin liquid. Perhitungan rasio likuiditas dengan cara 1. Quick ratio, yaitu mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya pada saat deposan dengan harta yang paling liquid. Nomor 2, investing policy ratio, mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban kepada para deposannya dengan cara melikuiditas SP. Nomor 3, backing ratio, mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jalur deposit yang dimiliki. 4. Asset to liability ratio, mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan harta yang dimiliki bank. 5. Cash ratio, yaitu mengukur kemampuan bank yang melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta liquid bank. Nomor 6, loan to deposit ratio, mengukur komposisi kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri. Nomor 2, rasio solvabilitas. Rasio ini digunakan mengukur kemampuan bank mencari sumber dana untuk membiayai kegiatan bank atau alat untuk melihat kekayaan bank serta melihat efisiensi pihak manajemen bank. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan cara 1. Primary ratio, mengukur modal yang dimiliki bank memadai atau sejauh mana penularan yang terjadi dalam total aset masuk dalam ditutupi oleh capital equity. 2. Risk asset ratio, mengukur kemungkinan penurunan risk aset. 3.
Secondary risk ratio mengukur penularan aset yang mempunyai risiko lebih tinggi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rasio rentabilitas atau yang disebut dengan profitabilitas usaha. Rasio rentabilitas bank yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank dalam suatu periode tertentu. Rasio ini terdiri dari yang pertama, gross profit margin. Rasio ini dipergunakan untuk mengetahui persentase laba dari kegiatan usaha murni dari bank yang bersangkutan setelah dikurangi biaya-biaya. Yang kedua, net profit margin. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan net income dari kegiatan operasi pokoknya. Yang ketiga, return on equity capital atau ROE. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kapital yang ada untuk mendapatkan net income. Yang keempat, return on total asset. Ada dua bagian, yaitu gross yield on total asset dan net income total asset. Yang kelima, return on loan. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan perkreditannya. Rumus perhitungan dalam tiap rasio. Yang pertama, rasio likuiditas. Perhitungan rasio likuiditas ini dengan cara ada quick ratio dengan rumus QR sama dengan kas aset dibagi total deposit, hasilnya dikalikan dengan 100%. Kemudian investing policy ratio dengan rumus IPR sama dengan securities dibagi total deposit, hasilnya dikalikan dengan 100%. Kemudian ada banking ratio dengan rumus BR sama dengan total loans dibagi total deposit, hasilnya dikalikan dengan 100%. Dengan catatan, semakin tinggi rasio ini, maka semakin rendah tingkat likuiditas bank. Kemudian, asset to loan ratio dengan rumus HLR sama dengan total loans dibagi total aset, hasilnya dikalikan dengan 100%. Dengan catatan, semakin tinggi rasio ini, semakin rendah tingkat likuiditas bank. Kemudian cash ratio dengan rumus CR sama dengan liquid asset dibagi short term borrowing, hasilnya kemudian dikalikan dengan 100%. Kemudian ada loan to deposit ratio dengan rumus LDR sama dengan total loans dibagi dengan total deposit ditambah equity, kemudian hasilnya dikalikan dengan 100%. Dengan catatan, besarnya LDR menurut aturan pemerintah maksimum 110%. Yang kedua, solvabilitas. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan cara primary ratio dengan rumus PR sama dengan equity capital dibagi total aset, hasilnya dikalikan dengan 100%. Kemudian risk asset ratio dengan rumus RAR sama dengan equity capital dibagi dengan hasil total aset dikurangi cash asset dikurangi securities, terus hasilnya dikalikan dengan 100%. Kemudian secondary risk ratio dengan rumus SRR sama dengan equity capital dibagi secondary risk asset, hasilnya dikalikan dengan 100%. Kemudian capital ratio, rumusnya CR sama dengan equity capital ditambah reserve for loan loss dibagi total aset, kemudian hasilnya dikalikan dengan 100%. Yang ketiga, rasio rentabilitas atau profitabilitas usaha. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan cara gross profit margin dengan rumus GPM sama dengan operating income
dikurangi operating expense, kemudian dibagi dengan operating income dikalikan dengan 100%. Kemudian net profit margin dengan rumus NPM sama dengan net income dibagi dengan operating income dikalikan dengan 100%. Kemudian return equity capital atau ROE dengan rumus ROE sama dengan income dibagi dengan equity income, hasilnya dikalikan dengan 100%. Kemudian return on total asset ada dua bagian, yaitu gross yield on total asset dengan rumus GRTA sama dengan operating income dibagi total aset, hasilnya dikalikan dengan 100%. Kedua, net income total asset dengan rumus NITA sama dengan in income dibagi total aset, hasilnya dikalikan dengan 100%. Kemudian, return on loans dengan rumus RRL sama dengan interest income dibagi total loans, kemudian hasilnya dikalikan dengan 100%. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.